wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Sadatil kurama, habaibana al-aizza, wa fi muqaddimatihim syekhuna wa murabbi arwahina Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa ibnuhu Al-Mukarram Al-Habib Zainul Abidin sedaya para kiai, para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus kakak kawula Kiai Ifatul Lataif Ibnu Syekh Zainuddin Jazuli, wonten kakak kawula yang juga Ketua PCNU Kabupaten Kediri Kiai Haji Muhammad Ma'mun. Ini nama terbaru setelah jadi Ketua PC. Kemudian ada saudara kami dari Lirboyo, dari pondok pesantren terbesar di Nusantara ini, yang semoga keberkahannya benar-benar bisa kita rasakan sebagai warga Kediri, baik kabupaten dan kota. Amin. Bang Iing, jenengmu ki sapa? Lali aku. Aku lali. Jenengmu Melvin sapa lali aku. Pokoknya namanya Bang Iing, saya lupa namanya Bang. Namanya Mas Melvin. Iya. Melvin Zainul Ashikin. Melvin Zainul Ashikin. Zainul Ashikin itu adalah perhiasan para perindu, orang-orang yang diliputi rasa rindu. Yang sangat kami banggakan Mas Bupati dan segenap para jajaran, segenap punokawannya, ada dari teman-teman TNI Polri, ada Pak Dandim, ada Bapak Kapolres, yang semoga selalu dimudahkan perjuangan dan pengabdiannya di Kabupaten Kediri ini. Amin. Semua hadirin hadirat yang semoga benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya teman-teman Zahir Mania. Kami ditimbali ke sini, dipanggil ke sini dalam rangka untuk hormat Al-Habib Lutfi, dengan penuh harap bisa sungkem beliau, bisa sowan kepada beliau, kemudian mendengarkan dawuh-dawuh beliau, arahan-arahan beliau sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pembimbing kami, sebagai cantolan kami fiddin wa dunya wal akhirah. Namun karena keadaan beliau tidak bisa membersamai kita, tapi alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita dengar wasiat-wasiat beliau, dawuh-dawuh beliau, mauidhah beliau. Semoga beliau benar-benar diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya. Amin. Dalam rangka njimati, dalam rangka nunggoni kita semua. Dan tidak hanya beliau Habib Lutfi saja, tapi kita semua berharap semoga para masyayikh kita, para guru-guru kita, para habaib kita, semoga selalu mendapatkan kesehatan, penjagaan,
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kesini itu sebetulnya keinginan saya hanya pengen sungkem Mbah Habib Lutfi, dan kemudian ya pengen foto sama jenengan itu Habib. Saya itu pede sekali, cuman kalau ketemu jenengan agak turun kepedean saya. Ya jadi jenengan itu ya hanya menang darah saja sebetulnya jenengan sama kita itu. Sebetulnya iya, kita ini kalau sudah duduk bareng ya tidak terlalu kalah, tapi setelah saya amati memang darah kita berbeda. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting moga-moga jenengan tetap ingat saya, ingat kita semua, baik di tempat ini, malam ini, sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Pak Ketua PC salaman-salaman ini bahaya. Bahaya. Makanya kula niku mboten nate nyalon dadi Ketua PC karena ya kesibukannya seperti itu. Kesibukannya luar biasa, gajinya nggak jelas. Iya, saya setuju. Tadi sama-sama kita dengar dan mungkin sering kita dengar bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh Habib Lutfi kepada kita semua. Bukan hanya video tadi sebetulnya, hampir setiap kesempatan. Yang paling menarik dari Mbah Habib Lutfi itu adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus benar-benar memiliki kebanggaan, kecintaan, memiliki kepedulian, kepekaan terhadap bangsa ini. Mbah Habib Lutfi bukan orang yang selalu menyanyikan atau mendengungkan hubbul waton minal iman, tapi beliau benar-benar mengamalkan, menjiwai betul bahwa penumpuk keimanan beliau, pemupuk keimanan beliau diantaranya adalah bagaimana membangun republik tercinta ini. Yang akhir-akhir ini cinta tanah air sudah mulai memudar atau bahkan mulai dianggap tidak memiliki dasar. Padahal hubbul waton, mencintai tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita tumbuh berkembang, tempat di mana kita dibesarkan, ini adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perilaku yang memang benar-benar dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya. Jadi kalau ada beberapa orang kemudian berkomentar bahwa mencintai negara itu tidak memiliki dasar, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa mereka lupa bahwa hampir semua kitab-kitab hadis, khususnya Bukhari, Muslim menampilkan ketika hadis bad'il wahyi, ketika hadis menceritakan kapan dimulainya wahyu turun, itu Rasulullah sempat diantar oleh istri tercintanya Dewi Khadijah, nenek panjenengan Bib. Ya, neneknya Mbah Habib. Dan mungkin ketampanan beliau karena ada darah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, diantarkan kepada sepupunya Corawai demi sanane, namanya Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal sebagai ulama Yahudi, sebagai rahib, beliau sebagai pendeta, beliau memastikan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mendatangi beliau adalah namus, adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menceritakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Rasulullah sama sekali tidak komentar, tenang. Ketika dikatakan Rasulullah akan dibuli
oleh Quraisy, akan dicaci maki, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Rasulullah tenang sampai kemudian ketika disampaikan, nanti pasti kamu akan saya bantu ketika kamu sudah diusir oleh kaummu dari Makkah ini. Kamu pasti akan mendapatkan bantuan saya ketika kamu diusir, dikeluarkan dari negeri tercinta Makkah ini. Itu langsung Rasulullah beraksi. Kan laitani hayyan hina yuhrijuka qaumuk, langsung Rasulullah langsung komentar, awa muhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Ini menunjukkan secara basyariyah, apa ya basyariyah bahasanya? Napa guys? Secara naluri Rasulullah sangat keberatan untuk kemudian meninggalkan tanah airnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan ketika Rasulullah keluar dari gua. Jadi haraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghar lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar dari gua itu tengah malam. Oh gini, haraja min ghairi tariq lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar kemudian menuju jalur yang tidak semestinya. Jadi jenengan ini Beb, ini sholawatan di apa namanya? Badan ini lho apa jenenge simpang apa lek ngaran? Simpang 5 Gumul. Kalau dari kota mau ke Pare, mau ke wilayahnya Mas Agung itu sebagai Pak Kapolres itu, panjenengan harusnya lewat sini. Lah artinya Rasulullah itu harusnya dari Mekah ke Madinah itu harusnya jalurnya sini, katakan begitu. Tapi karena menghindari kejaran Quraisy, beliau keluar dari jalur utama. Tapi ketika beliau sudah kembali ke jalur utama, kebetulan beliau berada di Juhfah, beliau kemudian dawuh kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman setianya, mengatakan, ini apa enggak jalur ke Mekah? Iya. Beliau langsung irtamma Rasulullah bisyauqi Makkah al-Mukarramah. Rasulullah langsung susah, Rasulullah langsung prihatin karena betapa rindunya beliau. Padahal belum lama beliau meninggalkan itu. Artinya apa? Bahwa mencintai tanah air itu memang dari dulu, Pak. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, laula hubbul watan la haruba baladusu, la haruba baladusu wala ummiratil buldan, wala ummiratil buldan. Kalau tidak ada cinta tanah air, tidak ada cinta tanah kelahiran, maka pasti daerah-daerah terpencil tidak akan pernah tersentuh. Karena rakyat yang berada di sana, yang hidup di sana, itu tidak memiliki kecintaan untuk membangun daerahnya. Ini Mas Bupati yang itu, Mas Bupati itu dari kecil tidak pernah di sini sebetulnya. Beliau itu tidak pernah di sini. Beliau ini sekolah di beberapa daerah, salah satunya di Jogja. Bahkan mungkin beliau lebih lama hidup di Jogja dan di Jakarta daripada di Kediri. Tapi mungkin karena kecintaan beliau kepada tanah leluhurnya, tanah tumpah darahnya, kemudian beliau merelakan untuk kembali ke Kabupaten Kediri untuk mencoba berhikmah mengabdi membangun Kabupaten Kediri. Kira-kira, itu mek kira-kira toh. Lawang kudune kaya Mas Bupati iku kudune pancen mesti kan gak pakai pengen mulai hasil ini. Artinya mungkin ya hanya karena desakan cinta terhadap tanah leluhurnya lah yang kemudian membuat beliau kerso untuk pulang. Ya muga-muga pengabdian beliau di Kediri benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mek ndonga tok tugasnya wedi dadi wong Islam wis mek ndongane tok. Arba'un min haqqil muslimin alaik. Ada 4 hal yang wajib kita lakukan sebagai sesama orang Islam. Antu'ina muhsinahum. Kalau ada orang baik ya disupport. Kalau ada orang pengen baik ditolong, dibantu. Wa antastaghfiru limudznibihim.
wa antastaghfira limudzunubihim. Kalau ada orang yang melakukan dosa, kalau memang kita benar-benar santri, kita benar-benar orang Islam, kita benar-benar ahbabul Mustafa, ya maka kewajiban kita adalah memintakan ampun kepada mereka yang masih ditakdirkan melakukan dosa. Yang ketiga adalah antad'uwa limudabbirihim. Kalau ada para pejabat, ada para pemimpin, kita doakan. Makanya kita selalu doakan Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan yang lain, semoga benar-benar diberi kekuatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gila. Untuk doa ini penting sekali karena ya hanya itu yang bisa kita bantukan kepada beliau-beliau. Semoga benar-benar beliau ini memiliki niatan yang baik untuk Kabupaten Kediri. Sebetulnya tolak ukurnya mudah. Pak Bupati ini benar-benar mencintai Kabupaten Kediri atau tidak, itu tolak ukurnya mudah. Kalau memang kita semua ini merasa nyaman, merasa tenang akan kepemimpinan beliau, insya Allah beliau memang benar-benar baik niatnya dalam berhikmah. Karena lau sahat niyatul hukam labadzala wus'ahu li salahil anam. Lau sahat niyatul hukam, kalau memang dari awal Mas Dito datang dari Jogja, dari Jakarta dengan segala kemapanannya untuk kemudian berhikmah di Kabupaten Kediri, kalau memang niatannya benar, dia pasti akan labadzala wus'ahu li salahil anam. Dia akan menghabiskan segala energinya untuk kebaikan Kabupaten Kediri dan rakyat Kediri, itu pasti. Kalau tidak, ya berarti memang dari awal Mas Dito memang masalah loh. Tapi insya Allah dengan apa yang beliau tampilkan, insya Allah niatnya baik. Semoga selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tempat yang ngerti, kalau tempat paham, karena Mas Dito niku daleme mriki, kula niku masih wong Kediri tapi kan kula tiyang desa kowe. Kula niku kan ado, keng mriki niki nggih ado. Ado, pokoke ado kowe. Nggih unda-undi kalih Kalongan. Sama-sama jauh kita ini. Makanya nek mungkin misalnya bayangannya buat tempatnya podo, kalau mesti protes, kalau yakin kalau jelas protes nih kalau. Nah, yang kedua, Mbah Habib Lutfi menekankan kepada kita bahwa kita harus selalu mencintai para pendahulu kita, khususnya para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita. Penting nih. Kalau niku tasik wingi sonten Dip. Kediri kota nih, buatan wilayah Mas Bupati nih. Onten gen ngopi yang eco, tapi kalau kan enten betul, kata ya, lo gue tempat yakin. Onten lo pas ngopi kata nih, kali rencang-rencang, kemudian ada satu teman itu ngomong begini, saya kemarin mendengar satu pidato Gus, ternyata mencintai ulama, mencintai atqiya, mencintai orang-orang yang bertakwa, itu adalah kunci, dan dengan cinta itu tidak mensyaratkan kita untuk lepas dari dosa. Ngopi deh Bu, ini pas ngopi nih, kalau nggih meneng ya, kalau nggih mek ngowa-ngowa, kalau nggak ada konco menjadi aneh-aneh ngoten niku. Jadi dia ini tetap pengen maksiat tapi mencoba mencintai Habib Bidin, kira-kira begitu. Nggih aslinya nggih podo kali kula, podo mawon, kalau nggih pengine ngoten niku artine. Terus kalau ngomong mencintai itu berat. Mencintai itu sakit. Makanya ketika teman-teman kemudian bikin grup namanya Ababil Mustafa misalnya, para pecinta Nabi yang terpilih, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian teman-teman siap dengan konsekuensi mencintai itu? Karena begini, oke, biasanya para kiai niku selalu menggunakan bahasa atau menggunakan dalil, menggunakan hadis Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu semua ini akan dibangunkan, akan dibahas, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Itu karena ada satu sahabat, yang desa lah, yang Kediri, mungkin ke Pulau Kediri, yang Ploso. Pulau niku desa Pulau Ploso, pelosok ya, kecamatan Pulau Mojok. Melas lah pokoknya. Bertanya kepada Rasulullah, mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kapan kiamat? Kalau selawatnya Habib Bidin jadwalnya jelas, tapi kalau kiamat ini jadwalnya kapan kan belum diagendakan itu oleh Pak Bupati. Lah ini ada sahabat bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah,
ma'adattalaha. Ada beberapa riwayat masta'adattalaha, masta'adattalisa'ah, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat. Kemudian dia jawab, masta'adatu kasratas shalah wasyam walakin uhibbullaha wa rasulah. Ada beberapa riwayat misalnya kayak di Muslim langsung hubballahi wa rasulihi, hubballahi wa rasulih. Yang saya punya hanya mencintai Allah dan panjenengan sebagai utusannya dan engkau sebagai utusannya. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Ini penting. Statement sahabat Anas ini penting. Saya tidak pernah bahagia sebahagia ketika mendengarkan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Fa'ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa illam a'mal bi a'malihim. Karena saya ini mencintai Allah, Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, walaupun saya tidak mampu beramal sebagaimana beliau. Tidak mungkin orang-orang kayak saya, yang mungkin kayak jenengan, untuk kemudian bisa memiliki kedekatan dengan Allah sebagaimana Mbah Habib Lutfi. Jangankan Habib Lutfi, putranya saja Mbah Habib Zainal Abidin, kita sulit untuk menirukan itu. Tapi siapa tahu bi barakatil mahabbah, dengan berkah cinta kita kepada beliau-beliau, kemudian kita tetap bisa dikumpulkan fi yaumil mahsyar, fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Lah, gara-gara hadis itu kemudian teman saya yang gak jelas tadi itu tanya, berarti cinta ini penting, Gus. Penting kula demen kalih kiai-kiai, sementing kula demen kalih jenengan. Oh gak iso, demen aku gak iso. Wah, aku tuh gak jelas, ora usah mau demen nih. Nasib saya sendiri tidak jelas. Kamu cari orang yang kamu cintai yang lain. Tapi saya akan menceritakan, kemarin tidak saya jawab, tapi hari ini akan saya jawab, bahwa al-mahabbah ini terakhir ini bab cinta ini terakhir ini. Habis ini langsung pulang saya, karena kayaknya beda saya dengan Habib Zainal Abidin. Saya cerita bahwa di beberapa kitab kita mengatakan bahwa al-mahabbah yakni mahabbatullah, inna mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala hiyal ghayah al-quswa. Cinta kepada Allah ini adalah ujung minal maqamat, dari semua makam, dari semua tujuan kita untuk menghadap pada Allah. Yang paling istimewa, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah makom mahabbah, makom cinta. Karena fama ba'da idrakil mahabbah huwa samratun, hiya samratun min simaril mahabbah. Karena apapun setelah mahabbah itu ada pada diri kita, itu semua hanya buah daripada cinta tersebut. Jadi barokah cinta, kemudian kita ada ridho bima qaddarallahu lana, dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita ada al-unsu, kita ada apa namanya, unsu ini apa nggih? Anis itu ketenangan. Kita ada ketaatan, kita ada ketakwaan. Ini semua adalah buah daripada mahabbah. Cuman yang sering kita lupa bahwa mahabbah itu punya syarat rukun yang harus kita lakukan sebelum mahabbah itu ada. Salah satunya adalah at-taubah, tobat, sabar, zuhud, dan lain sebagainya. Lah, kemudian kita potong, yang penting kita cinta. Nah ini, ya enggak apa-apa. Yang penting berarti kalau memang kita benar-benar cinta dengan orang yang kita cintai, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan harus ingat, Asy-Syaikh Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa mahabbatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah itu aslinya adalah fadzalika an mahabbatillah, itu hanya karena kecintaan kita kepada Allah. Wa kadzalik
mahabbatuna ila awliyaihi wa adkiyaihi wa sulahaihi. Begitu pula kecintaan kita kepada para ulamanya, kepada para habaibnya, kepada para kekasihnya. Sampai nih ngomong cinta Rasulullah, maka jenengan harus mencintai siapapun yang dicintai Rasulullah. Ketika jenengan mencintai Allah, maka jenengan juga harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Sampai ngaku cinta mbek bojomu, maka jenengan harus berusaha maksimal untuk kemudian melakukan apapun yang kira-kira dicintai oleh bojomu, oleh istrimu. Niku pun mesti niku. Mergo fi'lul mahbub niku mahbub. Fi'lul mahbub mahbub. Wa mahbubul mahbub mahbub. Perilaku orang yang kita cintai itu adalah dambaan kita, dan yang dicintai oleh orang yang kita cintai itu adalah yang kita cintai pula. Allah mencintai ulamanya, Allah mencintai habaibnya, maka kita sebagai hambanya yang mengaku mencintai Allah juga harus mencintai itu. Semoga cinta kita benar-benar dipupuk dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bibarakatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kabupaten Kediri dan sekitarnya benar-benar mendapatkan penjagaan dari Allah. Pokoknya muga-muga barokah iku mudhun tenan kanggo awake dhewe. Rahmate Allah barokah shalah mudhun nang awake dhewe. Lho Beb, niki Mbah napa sampean? Mas Bupati niki hebat lho. Sakniki sholawatan benjing niku wonten ora orkes blok cok desa. Iku cemetok-cemetok desa konser. Orkes. Bocah kempluk. Wong kadung tak pamerne awake dhewe luwih menarik tinimbang Pekalongan kok malah orkes bocah. Aja sampai ketok desane awake dhewe. Besok itu akan ada ini buktinya, Beb. Ini pasti di atas 30.000 orang ini. Pasti di atas 30.000 orang. Bayangkan, orang Kediri begitu, Beb. Diajak sholawatan, super semangat untuk acara konser. Ya pokok datang begitu saja. Ya begitu. Kalau ya Pak. Sesok kan teko kan. Tapi semangatnya mesti semangat hari ini, Beb. Pasti lebih semangat untuk bertemu dengan jenengan daripada bertemu dengan Raisa. Gimana? So, pokoknya Kak Jalo, sak Kabupaten Kediri, nek ono acara-acara kayak malam ini, kayak sholawatan pengajian, kudu semangat. Ojo sampai kalah semangat. Nalika acaranya, misalnya Mas Bupati toko-toko mek ngundang sopo misalnya. Jangan. Pokok acaranya kayak acaranya Mbah Habib Zainal Abidin ini, wah harus lebih semangat. Misalnya hari ini yang datang 40.000, besok harus maksimal 39.000, sekian gitu lah, kira-kira begitu. Nggak boleh lebih. Loh itu dicatat itu. Kata Imam Ghazali, kama taqadda adzamba wal aud ilaiha hirfa fatahid taubah wal aud ilaiha hirfata. Sebagaimana kamu semangat melakukan maksiat, kamu harus lebih semangat untuk melakukan taubah, untuk melakukan perbaikan diri. Wah, Kabupaten Kediri juga seperti itu, Beb. Hari ini 40.000, besok maksimal 39, sekian lah. Nggak sampai 40.000, yakin saya. Benar itu. Tapi tetap menyemarakkan karena ini adalah karena ini adalah acara yang digagas oleh anak daerah, oleh Mas Bupati, Mas sobat jenenge. Mas Dito, lali ya Bupati ini. Tapi itu biasa ya. Dan saya juga datang ke sini ya karena kecintaan kami terhadap Mas Bupati. Bupatinya masih muda, masih penuh semangat. Pokok muda jenengan, semangat jenengan. Ayo jenengan fokuskan untuk membangun Kabupaten Kediri. Pokok syarat isi tok ojo sampai kalah api timbang Pekalongan. Titik Sudahlah, kalah dengan yang lain tidak apa-apa di negara ini, tapi jangan kalah dengan Pekalongan. Sudah. Jangan sampai kalah dengan Pekalongan, memalukan. Yakin Pekalongan ini, Masya Allah. Pekalongan itu kulinernya saja nggak jelas loh. Makanya tadi saya tanya, ini suaranya kok enak-enak, anak mana? Oh ini semua produk Pekalongan. Di hati saya, masa ada orang Pekalongan suaranya enak? Ya di hati saya. Akan saya tunjukkan, bulan depan jenengan harus datang
ke pelosok. Saya tunjukkan suara-suara anak Kediri jauh lebih istimewa daripada anak Pekalongan. Kira-kira begitu kira-kira. Tapi ya warono sih, ojo warono sih, diwarai sih. Ini cilik nih, mantap nih, suaranya enak nih. Kecil tapi cabai rawit, apalagi yang super kecil itu. Wah, luar biasa, dari kecil sudah mencoba membangun cintanya dengan Rasulullah. Moga-moga diberi istiqomah. Pun lah, ngoten mawon saged kula aturaken ngapunten sedaya mawon, khususnya kepada Habib Zainal Abidin. Mohon maaf kami selaku warga Kediri kalau ada hal-hal yang kurang berkenan wonten manah panjenengan, wonten penggalih panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.